Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinang gertulo tulo atulo. Cinang gertulo. Kok hari ini seneng banget sih Mas Tulus? Enggak, biasa aja. Aku bikin bahagia supaya aku bisa ngasih feedback bahagia juga buat kalian. Aku semangat supaya bisa ngasih rasa bahagia juga buat kalian, biar tambah semangat yang lagi nonton ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Til lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-26 Januari 2021. Bener nggak ada tanggal 26 mikir ya? Aku lupa lihat tanggal. Ya. Betul sekali, betul tanggal 26 ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk kalian semua yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Kemudian untuk yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, jangan lupa dipencet tombol like, kemudian di-share, dan Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan, oke? Hari ini hadir di suasana yang aku tadi bangun tidur tuh seg-segan guys. Aku nangis, tangi turuki nangis, guguh. Aku nangis terseduh-seduh bangun tidur. Lepas subuh, Mas Tulus tidur, bangun lagi tadi sekitar jam setengah 10. Terus guguh tuh bangun tidur nangis banget. Posisi nih keadaan juga tidak secerah sekarang. Kondisinya kemarin itu hujan. Kemarin itu posisinya tadi pagi itu posisinya hujan. Pas aku baru bangun, wes suasanane adem, mendung, aku sedih, terus udan rek tadi siji. Rasanya itu kayak yang Allahu Akbar, ini ada apa? Terus denger voice note lagi, mama katanya ada musibah. Beberapa pohon yang ada di perkebunan di Indramayu, pohon mangganya katanya banyak yang roboh. Langsung nyambung koneksi dengan yang aku mimpikan, dengan yang aku rasain. Nambah aku nangis lagi. Alhamdulillah setelah aku bawa mandi, terus aku buka pintu, udah cerah. Alhamdulillah, terus Mas Tulus syuting dah hari ini. Disemangatin buat kalian semua ya. Ada satu hal yang pengen Mas Tulus sampaikan, tapi sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk hamba-hamba Allah yang sudah menambahkan rezekinya dengan membantu sedekah nasi box. Kita tetap akan gelar jumlahnya 500 nasi box, kita akan sedekahkan nanti di tanggal 28 Januari 2022. Nah teman-teman yang mau join, mau ikut bagi nasi box bareng sama Mas Tulus besok di hari Jumat, silahkan merapat ke pasar Minggu boleh. Nah yang sudah nambahin matur sembah nuwun, Gusti Allah yang tukar luwih melimpah, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, ditukar dengan kesehatan, dimudahkan untuk segala urusan yang baik-baik, kemudian dimudahkan juga untuk hajatnya dikabul sama Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun sangat ya. Untuk yang belum mau nambahin gimana caranya Mas Tulus, kemarin yang pesan minyak bidara juga banyak yang nambahin kok, bener-bener sisa sedikit Mas Tulus masukin ke nasi box, sisa segini masukin ke nasi box, alhamdulillah. Nah teman-teman yang masih pengen nambahin gimana caranya, minimal transfernya Rp12.000 karena satu nasi box itu harganya Rp12.000. Buat yang mau ikutan bantu silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfer minimal 12.000, maksimal unlimited terserah kalian. Nah, untuk yang mau pesan minyak bidara juga, caranya stoknya melimpah, tapi tinggal 23. Terakhir Mas Tulus cek tinggal 23 pieces. Teman-teman yang masih butuh silakan klik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp yang 0857541188. Harganya 180.000. Belum ongkos kirim ke lokasi kalian semua yang perlu. Nah, yang mau butuh silakan langsung ke kolom komentar ke deskripsi, ada nomor WhatsApp. Langsung ke situ aja ya teman-teman ya. Matur sembah nuwun yang sudah transfer buat nasi box, yang sudah beli minyak bidara kemudian sisanya dilarikan ke nasi box, yang sudah transfer buat Mas Tulus nyawer, Mas Tulus nyanyi, kemudian Mas Tulus masukkan ke nasi box gitu. Terima kasih banyak. Sebetulnya saweran-saweran ketika jenengan ke Mas Tulus itu transfer ke Mas Tulus waktu nyanyi atau saweran lagu itu sebagian besar Mas
Mas Tulus masukkan ke nasi box buat nambah-nambahin nasi box, nggih. Matur sembah nuwun, pokoknya berkah terus. Hari ini juga ada yang request lagu Bowo Langgam Dadi Ati, tapi belum tak tayangkan, nggih. Kalau sekarang ya pas lagi syuting ini belum, tapi mungkin kayaknya tayang itu dulu baru nanti vlog regulernya ditayangkan di sore hari. Gitu ya teman-teman. Pokoknya matur sembah nuwun support dukungannya. Di sisi lain banyak yang menghujat, tapi sisi lain lagi banyak yang sayang sama Mas Tulus. Matur sembah nuwun. Dan Mas Tulus minta maaf dulu, tadi malam pas syuting Cermal, pas lagi live itu tiba-tiba Mas Tulus kan pengen lanjut Q&A karena banyak kolom komentar yang bilang kalau apa namanya ya ini typing. Nah jadi semalam ada yang banyak yang masuk ke komentar, Mas T live Q&A dong setelah Cermal. Ternyata pas aku setelah syuting Cermal guys, pas sudah live mau syuting lanjut Q&A, si Cerondol ngamuk guys, aku nggak boleh syuting lagi, suruh istirahat. Udah istirahat aja, akhirnya aku nggak bisa langsung live. Jadi ngapunten ya kalau ada yang nungguin sampai tengah malam ya matur sembah nuwun, tapi saya minta maaf kalau nggak bisa ikut join atau nggak bisa live Mas Tulusnya, baru bisa live hari ini. Pokoknya matur sembah nuwun sangat. Sebetulnya apa yang pengen Mas Tulus sampaikan di sini? Nah, terkait sesuatu yang saya rasakan sekarang. Oh ya, matur sembah nuwun, aku dapat notif dari salah satu security yang ada di Menara Saidah. Katanya memberikan izin ke saya. Katanya, Mas Tulus kalau memang mau bikin vlog ke Menara Saidah yang di Jakarta Timur yang lagi viral itu sangat-sangat saya kasih akses. Silahkan Mas Tulus datang ke sini. Wah, alhamdulillah, Allah itu maha baik sekali ya. Oh ya, aku butuh info pekerjaan buat teman-teman yang mungkin punya info pekerjaan. Adiknya Mbak Tika itu yang laki-laki, temannya Mas Wardi, tinggal di Jakarta sudah cukup lama dan masih belum dapat kerjaan. Nah teman-teman yang mungkin saudara-saudaraku yang di Jakarta punya info pekerjaan, Mas Tulus sangat-sangat butuh info pekerjaan. Nanti bisa Mas Tulus DM ke Mas Tulus aja nggih. Matur sembah nuwun, muga-muga manfaat. Aku pengen hidupku manfaat buat orang. Jadi jalan rezeki buat adiknya Mbak Tika pun nggak masalah ya. Soalnya semalam kesini terus yang ngobrol-ngobrol curhat-curhat ya, aku rada kasihan gitu loh ya. Jadi kalau memang ada info pekerjaan yang di sekitar Jakarta, hubungi Mas Tulus nggih. Matur sembah nuwun. Jadikan manfaat tubuh kita untuk semua orang di sekitar kita. Jadi berkat buat semua orang. Pengen bahas apa sih sebenarnya hari ini? Aku pengen bahas sesuatu yang agak sedikit ekstrim menurutku, karena aku mimpi lagi dengan kondisi mimpi yang tidak bagus, mimpi yang tidak baik. Setelah aku bangun tidur, itu sekitar tadi loh, jam 10 tadi, aku bangun tidur, Cerondol di sampingku dan aku berkomunikasi dengan Cerondol. Enek apa tondok kok Kang Tulus mimpi sampai segininya? Aku mimpiku ceritanya seperti ini. Aku mimpi ada sosok perempuan yang sangat cantik menggunakan gaun berbaju putih, wayu banget, cantik banget, putih dan menggunakan baju yang panjang. Maaf, seperti baju-bajunya orang Cina-Cina itu, yang panjang gitu lengan. Mungkin ada yang pernah nonton Bibilung zaman dulu, film-film apa tuh yang siluman ular putih kayak gitu-gitulah. Kostumnya seperti itu, tetapi mukanya bukan Cina, tapi baju bawaannya seperti halnya orang Cina, tapi mukanya bukan muka Chinese. Rambutnya pun dicepol, diikat ke belakang gitu, panjang. Dan yang aku sedihkan adalah aku melihat dia tuh kayak ngeludahin beberapa tanaman ya, bukan padi, bukan jagung, tapi kayak tanaman gede-gede, tapi roboh semua tanamannya roboh semua. Terus aku sempat bilang, kamu itu siapa? Kenapa kamu ngeludahin tanaman orang banyak? Saya nggak suka dengan cara kamu seperti itu. Ini tanaman orang buat usaha orang, buat hidup orang. Jawaban dia apa? Aku langsung dek tuh ketika dia menyebutkan, aku kongkonane mbahku, aku menuruti karepe mbahku. Tak tanya, mbahmu itu siapa? Jawaban dia dengan lantangnya dia bilang, Dajjal. Tapi langsung berubah. Perempuan yang cantik tadi itu langsung berubah yang jadi menyeramkan ketika jadi Dajjal. Nah pas berubah jadi warnanya jadi hitam semua gitu, aku bangun, posisiku aku langsung kebangun dan aku tuh nangis. Nangisku kenapa teman-teman? Aku nggak bisa lihat orang. Kasihan nggak sih itu, menurut dalam mimpiku tuh, pikiranku tuh kayaknya dia tuh baru nanam beberapa hari dan sudah mau panen beberapa tahun dan baru mau panen, diludahin. Biar ini katanya, biar rugi, biar mati, yang punya tanaman ini biar mati semua katanya. Aku pengen bunuh semua orang yang nanam yang berhubungan dengan tumbuhan, pokoknya kabeh tak patah ini, kata dia gitu. Terus kongkonane sopo yo dengan menjawab sebutan kongkonan Dajjal tadi, aku langsung kebangun, aku nangis akan aku pengen nelongsoan ya. Aku sedihan orangnya. Sedih udah gitu baca WhatsApp, mama bilang, pohonnya mama yang di Indramayu banyak yang roboh pohon mangganya. Sedangkan aku tahu kan itu usahanya mamaku kan. Aku juga sering bukan sering, tapi aku pernah ke Indramayu waktu itu desa Amis. Nah teman-teman yang mau nonton ada kok di video yang lain. Mas Tulus sampai ketemu sama desa apa tuh, desa gaib yang di desa Amis tuh juga Mas Tulus sempat vlogin juga kan sama Tante Ida. Nah
Aku sedih lagi, mama bilang katanya roboh semua mas, ada beberapa yang roboh mas Tulus. Ini nih, aduh ya Allah, soyo nelongso meneh. Pelek ada cerondol, aku langsung tarik, aku langsung ngajak ngobrol. Nduk, aslinya arep enek opo iki nduk? Ono opo? Cerondol dengan tegas jawab cuma sebentar cuman sebentar doang sampai ke Lebaran Abang. Sampai ke bukan Lebaran Abang tapi sampai tahun Abang. Aku tuh kan kadang-kadang berkomunikasi dengan cerondol ini, dia tidak bisa berbahasa Indonesia dengan jelas, bahasa Jawanya pun Jawa Timuran, jadi aku agak sedikit kurang memahami gitu loh. Jadi cuma sebentar kok sampai tanggal abang, sampai tahun abang, sampai tahun abang. Tak jelaskan lagi. Tahun abang ki tahun apa, Nduk? Aku dapat clue. Oh, merah identik dengan Cina. Apakah lebaran Cina? Anggaplah tanggal 1 lah ya. Tanggal 1 lebaran Cina kalau tidak salah ya, teman-teman. Aku juga kurang paham. Dia nganggo lebarane wong Cina tah. Dino Senin tanggal 1 tah aku gituin. Iya. Jadi cuma sebentar sampai tanggal ini. Aku sudah sering ingatkan teman-teman di vlog sebelumnya bahwa lebih waspada dengan yang namanya angin, cuaca yang kurang menentu, terlalu ekstrim untuk teman-teman yang mungkin ingin berteduh di bawah pohon, di bawah bangunan dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa hal yang sudah aku sampaikan sebelumnya. Terus teman-teman bilang katanya aku edan, teman-teman bilang katanya aku goblok menyampaikan prediksi-prediksi yang salah. Padahal aku ya nggak ngomong ramal, aku pengen jadi apa ya, istilah kata tuh jadi bahan wacana jenengan. Kenyataannya apa? Setelah terjadi baru minta maaf. Mas Tulus, saya minta maaf kemarin. Ternyata bener mas, neng Depok, neng Sentul, neng daerah Jawa Barat banyak yang kena angin mas, banyak yang roboh. Bahkan aku ngalamin sendiri, aku berteduh di warung, roboh mas. Warungnya roboh, hampir aku kena masalah. Gara-gara aku ngata-ngatain Mas Tulus bodoh kali ya, mungkin dia berpikir seperti itu. Aku jelaskan lagi, sebetulnya yo enggak mas, kebetulan tok wae. Nah makanya kalau aku boleh ingatkan teman-teman saudara-saudaraku yang mungkin, jadi kenapa aku lebih, terus aku tanya lagi dengan cerondol, kenapa aku bisa menyimpulkan ya. Jadi kenapa aku bisa menyimpulkan apa yang aku sampaikan tadi pagi di grup WhatsApp? Karena aku sudah berkomunikasi dengan cerondol dan aku sudah tak ajak ngobrol, kemudian tak ambil jalur tengahnya, tak simpelkan, tak simpulkan supaya bisa lebih mudah dimengerti. Kurang lebih caranya seperti itu. Dari tanggal 26 sampai tanggal 1 pas mendekati lebaran Chinese, lebaran saudara-saudara kita, lebaran Cina lah kalau bahasanya kita ya. Itu ada kemungkinan beberapa hal yang terjadi, yaitu angin kencang tadi ya, dipengaruhi sama si Dewi Wedhus mau. Aku nyebutnya Dewi Wedhus soalnya setelah tampak cantik, setelah aku teliti lagi ternyata badannya kayak wedhus. Badannya kayak kambing, ininya gede banget tanduknya guys. Tanduknya besar sekali. Memang jenisnya adalah jenis jin perempuan. Kalau ya pasti anak buah sopo ya anak buah Mbah D gue mau. Jadi teman-teman yang mungkin nanam padi atau nanam tanaman yang kira-kira bisa dikonsumsi, atau tanaman-tanaman yang berfungsi untuk kehidupan yang jenengan, entah itu nanam pohon apa, kembang apa, ini apa, yang kira-kira butuh untuk kebutuhan hidup sehari-hari, itu ada kemungkinan akan diganggu sama mereka ini dengan anginnya. Dirobohin, ditumpahin, plus lagi buat dia ngancem untuk beberapa tempat yang di pinggir-pinggir jalan itu ada kemungkinan akan terbang semua, akan dihajar sama dia. Awalnya aku berpikir ini perempuan cantik kok kelakuannya kayak wedhus. Ternyata betul. Tampak aslinya atau jiwa aslinya atau wujud aslinya adalah sosok kambing yang bertanduk gitu, tapi hitam gitu loh, jelek. Kambing jelek kayak gitu. Dan itu wujud yang asli yang dia punya gitu loh. Walaupun awalnya aku melihatnya sosok yang cantik. Dia mengancam untuk membuat kegaduhan sampai di awal tahun baru Cina. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tujuannya apa, tapi ancamannya dia di situ. Teman-teman yang punya tanaman, yang usaha di pinggir jalan, mungkin pakai tenda-tenda, aku nggak ngeden-ngedeni. Syukur-syukur tidak terjadi, amin ya Allah. Semoga tak doakan yang punya tanaman, yang tinggal di pinggir jalan atau usaha di pinggir jalan, yang punya tenda-tenda jangan sampai dapat ataupun jadi korbannya si jin yang kurang ajar ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Allah cover jenengan semua. Nggak boleh ngomong rek aku. Teman-teman yang punya usaha itu semoga Allah cover, semoga Allah kuatkan, semoga Allah lindungi, amin. Tapi dia mengancamnya seperti itu. Pokoknya yang bersumber dengan kehidupan yang berhubungan dengan tanaman, sampai di tanggal 1 aku akan hajar. Istilahnya dia ngomongnya seperti itu sama si cerondol. Awalnya mimpi, tapi kok cerondolnya nyambung dengan apa yang kurasakan gitu loh. Nah ini teman-teman harus lebih ekstra hati-hati, lebih ekstra waspada. Gini teman-teman, jangan mentang-mentang akan ada hal seperti itu terus kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat itu jangan yang
ekstrim-ekstrim banget lah, nggak perlu bilang, oh nanti akan ada yang nyerang ini saya harus ke dukun, saya harus pagar diri. Nggak, jangan seperti itu. Mintanya tetap sama Tuhan, mintanya tetap sama Allah ya, minta perlindungannya sama Allah. Kalau memang jenengan punya usaha ya doa sesuai semampu mungkin mintanya sama Allah seperti apa. Nah, tips dari aku, tips dari Cerondol juga untuk teman-teman yang insya Allah bisa menghindari itu adalah ketika melakukan sesuatu, akan melakukan pekerjaan, selain doanya minta selamat, selain doanya minta rezeki yang berkah, minta cover juga sama Gusti Allah, minta perlindungan sama Allah, semoga dihindarkan dari musibah yang Mas Tulus sebutkan ini. Dan ini perkiraanku ya, prediksiku adalah akan terjadi sampai di akhir tahun, sampai tahun baru Cina, sampai tanggal 1 kalau tidak salah. Kalau salah Mas Tulus minta maaf ya. Kalau tidak salah tahun baru Cina tanggal 1. Nah, ini berarti masih ada beberapa hari lagi. Dan ini mengancam, yang paling dominan diancam adalah orang-orang yang menanam, orang-orang yang menanam tumbuhan. Akan diancam tuh gimana caranya, akan dirobohkan, akan dibunuh, akan tidak bisa difungsikan lagi. Dan ya intinya dia memang sedang membuat kegaduhan ini. Ya, teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Dan satu lagi, si kambing ini punya teman juga satu. Besok tak bahas di vlog selanjutnya. Soal ini bisa membuat kita flu lebih mudah, flu-nya lebih cepat ya. Nanti Mas Tulus bahas lagi di video selanjutnya. Karena soal penyakit di pas posisi pancaroba seperti ini sangat besar kemungkinan kita akan terbawa sama flu dan lain sebagainya. Ini sudah mulai masuk musim hujan, meskipun tiba-tiba siangnya panas, atau malamnya sorenya hujan. Ya, intinya di situ. Teman-teman harus lebih waspada lagi, harus lebih hati-hati lagi, lebih ekstra lagi berdoanya, lebih ekstra lagi minta perlindungan sama Allahnya, berpikir positif, berpikir baik, fungsikan apa yang sudah jenengan punya. Nah, yang agak nggak nyambung adalah ketika Cerondol bilang sedekahkan hasil dari tempatmu panen ketika usahamu nggak apa-apa. Jadi ketika tahun ini atau mungkin sampai tanggal 1 nanti jenengan ngerasa tempat jenengan tuh baik-baik aja, jangan lupa untuk diluarkan sedekahnya, dilebihkan dari yang sebelumnya. Intinya di situ. Pesannya Cerondol mek kuwi. Sedekah non yang tonggo-tonggomu jumlah yang tidak seperti yang kemarin-kemarin. Jadi agak lebih dikit gitu loh. Misalnya jenengan kemarin dapat misalnya panen padi itu 1 kuintal, terus sedekahnya 10 kilo ke tetangga misalnya. Jadi mungkin kalau memang alhamdulillah Allah lindungi, Allah cover, nanti ketika panen sedekahnya bisa ke 15 kilo, lebihkan daripada posisi sebelumnya. Pesannya Cerondol cuman itu, oke? Pokoknya intinya berpikir positif saja, minta perlindungan sama Allah, nggak usah datang ke dukun-dukun untuk mengcovery usahanya jenengan, nggak usah. Tetap minta sama Allah, minta perlindungan sama Allah. Teman-teman yang di pinggir-pinggir jalan juga tetap hati-hati, karena ini masih berpotensi juga, anginnya cukup kencang sekali teman-teman. Bayanganku elek, aku kalau sampai nangis tuh berarti wis saking guguhe hati kuning, nggak bisa tak ceritakan semua di sini. Ya, aku tuh tipe yang nggak bisa ngoloho, nggak bisa menyampaikan sedetail mungkin. Jadi lebih hati-hati, hindari pohon-pohonan, hindari bangunan-bangunan yang kira-kira bisa roboh kena angin, hindari tempat-tempat yang mungkin saja bisa membuat kamu terjatuhi apa terebosan tidak. Maksudnya kemungkinan kamu tertimpa sesuatu dari pohon kah, dari tanaman kah, dari rumah, ada apa. Lebih hati-hati lagi karena angin sedang tidak bisa diajak kompromi. Minimal maksimalnya sampai tanggal 1 pas tahun baru Cina itu ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, mudah-mudahan jenengan juga semua sehat, diberi kemudahan rezeki, keberkahan selalu, oke? Teman-teman kira-kira setuju atau tidak besok kita bahas soal virusnya, atau kita bahas soal Menara Saidah boleh, bahas soal Nusantara boleh, bahas soal angka 22 yang akan datang di 22 Februari boleh kita bahas ya. Teman-teman yang setuju silakan klik kolom komentar, kira-kira harus bahas apa lagi, pertanyaan jenengan apa, kapan harus ada Q&A dan lain sebagainya, boleh langsung klik di kolom komentar aja. Buat yang mau sedekah masih Mas Tulus tunggu, silakan bantu sedekah untuk nasi boxnya di kolom deskripsi ya, dan nomor rekening biar sama Tulus Rianto minimal 12.000 maksimal unlimited. Mas Tulus doakan semoga yang lagi sakit cepat sembuh, amin. Yang dalam kondisi belum bekerja cepat kerja, yang belum punya rezeki semoga Allah lancarkan rezekinya, yang lagi punya utang piutang semoga lunaskan utangnya. Untuk yang mungkin dalam kondisi belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, dan yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah, dan hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah. Atur sembah nuwun orang baik, kurang lebih itu tadi yang bisa saya sampaikan, prediksiku seputar apa yang aku rasain. Mimpi memang mungkin bagi sebagian orang yang sebatas mimpi, tapi aku berharap
ya mimpiku salah, kemudian firasatku salah. Tapi ini tetap kita harus waspada ya teman-teman. Lek misale tidak terjadi, alhamdulillah. Tapi kalau terjadi, jangan bela-belain mentang-mentang angin terus. Kalau angin sudah kenceng, kalau tinggal di tempat yang memang berhubungan dengan tempat tinggal jenengan, tempat tanaman yang jenengan mendingan pergi dulu. Jangan tinggal di situ, pergilah pindah kemana ya. Atau hindari tempat-tempat yang kemungkinan bisa kayak ada reklame jatuh, pohon jatuh, lain-lain sebagainya. Hindari sesuatunya. Bukan mempercayai apa yang Mas Tulus sampaikan, tapi hindari yang tidak seharusnya terjadi. Semoga ya ngerti yang Mas Tulus maksud. Bukan berarti aku tuh ngomporin jenengan buat melakukan hal di luar nalar, tapi ya memang kalau misalnya loh, ini kan misalnya toh, misalnya jenengan lagi berteduh terus angin itu kenceng, kira-kira tempatnya nggak aman, please dengan kondisi hujan sekalipun mendingan jenengan pindah, cari lokasi lain, karena lagi banyak yang dibutuhkan ya, dari angin, bencana, musibah dihajar lagi dengan penyakit yang sedang akan digemparkan lagi. Ini virus-virus penyakit pancaroba ini akan dihajarkan lagi ke kita loh teman-teman. Hati-hati ya. Nah, untuk soal penyakitnya mungkin kita bahas besok atau lusa atau kapan-kapan kita bakal bahas soal itu. Nah, teman-teman yang setuju silahkan klik di kolom komentar, nggih. Matur sembah nuwun. Di sini Mas Tulus nggak menggurui, kita sama-sama belajar. Nggak ada guru, nggak ada orang pinter, nggak ada orang bego di sini, semuanya sama-sama belajar. Saling evaluasi diri kita masing-masing. Terus jadi orang baik, terus jadi berkat untuk sama kita, dan mudah-mudahan apa yang Mas Tulus sampaikan tadi bisa menginspirasi. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan evaluasi tadi ya. Matur sembah nuwun, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu, murah rezeki.